Ialah Rob, ialah Tuhan alam semesta yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Di antaranya ialah nikmat penglihatan, yang mana di antara teman-teman kita di luar sana masih ada yang belum bisa merasakan nikmat untuk melihat keindahan, namun masih tetap mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat yang lain yang masih kita rasakan hingga saat ini, yaitu adalah nikmat pendengaran, nikmat telinga yang masih bisa digunakan untuk mendengar, yang mana mungkin teman-teman kita di luar sana ada yang tidak memiliki nikmat tersebut, yaitu tidak diberikan kesempatan untuk mampu mendengar suara-suara yang indah. Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, namun jangan lupa dan perlu kita perhatikan dengan seksama, ada dua nikmat yang paling berharga yang saat ini insya Allah kita rasakan bersama-sama, yaitu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Mengapa demikian? Karena dengan iman dan Islam kita memiliki kesempatan untuk memperoleh predikat sebagai hamba yang bertakwa. Perlu diingat bersama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum," bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling berharga, orang yang paling Allah cintai, orang yang paling Allah sayangi, bukanlah ia yang paling memiliki harta yang banyak, bukanlah ia orang yang memiliki ketampanan yang menawan, bukanlah orang yang memiliki paras yang cantik, namun ialah orang yang memiliki derajat ketakwaan yang tinggi. Maka sudah sepantasnya kita sebagai hamba yang beriman, hamba yang mengaku bahwa kita ini beragama Islam, sudah sepantasnya kita senantiasa untuk mengejar derajat ketakwaan tersebut. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan bersolawat kepadanya, insya Allah telah dicatat amal kebaikan bagi kita semuanya. Dan kita mengharap dengan senantiasa bersolawat kepadanya kelak ketika kita dikumpulkan bersama-sama, ketika kita dihisab bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hanya tangan kita yang bisa berbicara, kaki kita yang bisa berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Hanya tangan kita yang bisa berbicara, hanya kaki kita yang berbicara. Sudah sejauh mana ketika kita di dunia, tangan kita digunakan untuk apa saja? Sudah sejauh mana kaki kita diberikan rizki untuk bisa digunakan untuk melangkah? Sudah sejauh mana langkah kaki kita untuk senantiasa mendekat kepada masjid Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan pada kelak hari di mana semua amal kita dihisab, dengan sholawat yang senantiasa kita panjatkan, dengan sholawat yang senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengharapkan untuk mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin. Jamaah sholat isya yang insya Allah dilanjutkan dengan sholat tarawih, santri-santriku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada hari ini, pada malam ini kita telah menjalankan ibadah wajib, yaitu shaum Ramadan yang kedua. Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Marilah kita pelajari bahwa ayat ini
sesungguhnya memiliki banyak isyarat. Yang pertama apa? Ya ayyuhalladzina amanu, bahwa sesungguhnya perintah puasa itu hanya bagi orang-orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah menyatakan, kita sudah meyakini diri kita beriman, maka kita perlu mengevaluasi diri. Sudah sejauh mana iman kita hingga detik ini? Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sesungguhnya iman ialah tasdiqu biqalbi. Sesungguhnya iman itu yang pertama adalah membenarkan di dalam hati bahwasanya yang pertama adalah Allah lah pencipta seluruh langit dan bumi. Ialah yang telah menciptakan semua fasilitas-fasilitas kehidupan yang kita nikmati saat ini. Tanah yang kita pijak, oksigen yang kita hirup, semuanya, gunung yang ditancapkan agar bumi tidak bergoyang, itulah fasilitas yang Allah berikan kepada kita semuanya agar kita bisa beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa sesungguhnya Allah ciptakan jin dan manusia tidaklah hanya untuk beribadah. Kemudian yang kedua, barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya itu beriman, maka perlu dicek. Yang kedua, sudahkah dia membenarkan dalam hati bahwa sesungguhnya Allah lah satu-satunya zat yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dan dialah satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Mari kita evaluasi diri kita. Sudah sejauh mana kita menempatkan Allah di posisi pengharapan kita? Jangan-jangan Allah itu hanya sekedar zat di mana kita hanya sujud sekedar formalitas saja, tapi tidak benar-benar menempatkan Allah sebagai zat yang senantiasa kita minta pertolongannya, yang senantiasa kita minta untuk terus dilindungi olehnya. Sudah sejauh mana kita menempatkan Allah sesuai dengan tempatnya, yaitu adalah satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Maka jika ada azan berkumandang, ketika ada seseorang yang tidak bersegera ke masjid, maka pertanyaannya hanya ada satu. Ketika Allah memanggil dan Anda tidak bersegera, di manakah letak Allah di hati kalian? Kalau Allah sudah ditempatkan di tempat yang mana ialah satu-satunya zat yang pantas untuk disembah, ketika Allah memanggil hayya 'alas shalah, maka bersegeralah kalian menghampiri panggilan tersebut, membangun komunikasi yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-ciri dari iman, ciri-ciri dari orang yang beriman yang kedua ialah wa iqraru bil lisan. Ia senantiasa mengucapkan, senantiasa berikrar bahwa sesungguhnya asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-ciri yang terakhir dari orang yang beriman yaitu adalah wa iqraru bil lisan wa amalu bil jawarih. Apa itu wal amalu bil jawarih? Kalau kalian mengakui bahwa kalian memiliki keimanan di dalam hati kalian, maka sesungguhnya apapun perintah Allah, apapun larangannya, kalian wajib untuk mengerjakan jika itu perintah dan menjauhi jika itu larangannya. Maka mari kita evaluasi diri kita. Ketika Allah mengatakan bersegeralah kalian ke masjid, tetapi ketika Allah memanggil dan kita masih bersantai-santai saja di kamar, maka pertanyaannya, sudahkah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu yang harus kita evaluasi. Melalui hari ini, mulai malam ini, sudah sejauh mana iman kita? Karena puasa tanpa iman niscaya tidak akan memperoleh hasil apapun.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, bahwa perintah puasa ini hanya ditujukan kepada orang yang beriman. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kamu sudah imannya benar, menjalankan syariat puasa dengan baik, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapuskan dosa kalian yang sebelumnya. Ditambah lagi apa? La'allakum tattaqun. Tujuan utama dari madrasah Ramadan ini adalah agar kita memiliki derajat ketakwaan. Maka pertanyaannya, kalau memang ketakwaan itu adalah tujuan kita, maka kita harus tahu sebenarnya takwa itu apa. Suatu saat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh Khalifah Umar ibn Khattab, wahai saudaraku, sesungguhnya takwa itu apa? Kemudian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, wahai Umar, pernahkah kamu berjalan di suatu jalan yang setapak isinya duri namun tidak ada cahaya sama sekali? Belum pernah, wahai sahabatku. Kalau seandainya itu terjadi, apa yang kamu lakukan? Tentu aku akan berjalan dengan perlahan, hati-hati agar aku tidak menyakiti kakiku. Lantas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, itulah esensi dari ketakwaan. Takwa itu berhati-hati. Takwa itu menjaga diri kita dari apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu senantiasa mengusahakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu tidak akan diperoleh kecuali dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah pertama agar kita mendapatkan derajat ketakwaan di akhir Ramadan ini, karena masih hari yang kedua, maka mari kita mulai malam ini evaluasi keimanan kita. Sampai sejauh apa? Sampai sejauh sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang iman itu jika disebutkan nama Allah, jika disebutkan nama Allah, jika diperdengarkan asma-asmanya Allah, maka hatinya akan bergetar. Dan ketika disampaikan ayat-ayatnya di telinganya, maka akan bertambahlah keimanannya. Maka mari kita evaluasi diri kita. Ketika kita membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, sudahkah kita, hati kita tersentuh dengan apa yang ada di dalam kandungan ayat-ayat yang sedang kita baca? Maka untuk memperoleh derajat keimanan yang tinggi, langkah yang bisa kita lakukan adalah senantiasa melatih hati kita agar lemah lembut dan tidak keras. Santri-santriku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang keras itu penghalang bagi kita semuanya untuk menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang keras itu tidak akan pernah memberikan manfaat kepada diri kita sendiri. Jangankan kepada diri kita sendiri, apalagi dengan orang lain. Wong diri kita saja tidak diberikan manfaat, apalagi orang lain. Maka untuk memperoleh derajat
keimanan yang tinggi, mari kita senantiasa melatih diri kita untuk menjauhi hati yang keras. Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam menjelaskan bahwa salah satu ciri-ciri dari orang yang memiliki hati yang keras apa? Yaitu adalah ia tidak mau atau selalu menghindar terhadap nasihat-nasihat kebaikan. Setelah ia menghindar, setelah ia tidak mau menerima nasihat-nasihat kebaikan, lantas ia akan membenci para pemberi nasihat. Mari kita evaluasi diri kita. Kita berada di pondok pesantren, menimba ilmu, mencari nasihat-nasihat kebaikan. Maka barang siapa di antara kita sampai tidak mau menerima nasihat tersebut, tidak takzim dengan ustadznya, dengan ustazahnya, menjauhi, menggunjing teman-teman kita yang senantiasa memberikan nasihat kebaikan kepada kita, maka perlu dipertanyakan, jangan-jangan hati kita telah keras membatu. Jamaah sholat isya yang kemudian dilanjutkan oleh sholat tarawih yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz berpesan di akhir kultum ini, ingat santri-santriku semuanya, santri putra maupun santri putri Madrasah Aliyah Miftahun Najah, kalian bukanlah hewan liar yang tumbuh dan berkembang karena mengikuti buasnya hawa nafsu. Kalian adalah manusia yang dikaruniai Allah akal dan hati. Gunakan akal kalian untuk senantiasa mempelajari ayat-ayat Allah. Gunakan hati kalian untuk senantiasa merasakan, untuk senantiasa bermuhasabah, manakah yang menurut Allah itu baik. Karena sesungguhnya jika menurut Allah itu baik, pasti akan baik bagi kita semuanya. Barusan kemarin kita diberikan sebuah pelajaran berharga tentang musibah yang tiba-tiba datang walaupun kita sudah bersikap hati-hati. Ustadz waktu itu baca pesan itu pukul 11 malam. Waktu itu Ustadz baca pesan pukul 11 malam. Lantas Ustadz merenung, mari kita balik kondisinya. Bagaimana jika yang kena musibah, yang ditabrak itu adalah santri yang kabur? Apa dikata? Apa yang bisa kita jelaskan kepada masyarakat luar di sana? Maka sesungguhnya nasihat yang senantiasa ustadz dan ustazah sampaikan agar kalian tetap menahan diri, menjaga diri agar tetap di lingkungan pondok, sesungguhnya itu memiliki pelajaran yang berharga. Apa iya harus ada kehilangan nyawa sehingga kita paham betul bahwa aturan-aturan yang menjaga kita agar tetap berada di lingkungan pondok itu sesungguhnya menolong kita? Apa iya besok harus ada yang hamil? Saya tanya, apa iya besok harus ada yang hamil? Sampai kalian paham betul bahwa interaksi dengan lawan jenis itu memiliki keterbatasan.
Wala taqrabuz zina. Allah melarang semua kegiatan yang mendekati zina. Yang mendekati saja dilarang, apalagi zinahnya. Apa iya harus terjadi seperti itu? Sehingga kita baru paham betul bahwa nasihat-nasihat yang disampaikan 24 jam di Madrasah Aliyah Miftahun Najah ini sesungguhnya adalah untuk menjaga diri kalian sendiri. Mari pertanyaan itu kalian jadikan evaluasi muhasabah malam ini. Apa harus seperti itu? Sehingga kalian paham bahwa sesungguhnya semua yang telah kalian miliki itu adalah sesuatu yang didamba-dambakan oleh orang di luar sana. Mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Ustadz berdoa agar kalian senantiasa mendapatkan lindungan Allah, mendapatkan rahmat Allah, lulus dari MA Miftahun Najah, menjadi pribadi yang saleh, berprestasi, membanggakan orang tua, dan kelak menjadi pemimpin yang dapat memberikan manfaat bagi umat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha